Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan saya bersuka cita atas dukungan saudara yang sudah mensubscribe channel saya ini, sehingga saya lebih semangat lagi untuk terus-menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, silahkan saudara mensubscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Dan saudara juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry, ya, dengan membagikan tayangan ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, atau saudara tergerak agar mereka juga mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, kalau saudara diberkati, saudara bisa memberikan komen dan juga like, dan jangan lupa share kepada siapapun. Yang saya percaya, ya, dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi, khususnya YouTube ini, firman Tuhan bisa tersebar dengan berbagai macam cara, ya, termasuk dengan melalui YouTube ini. Saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul Makan Debu Tanah. Nah, saudara mungkin jarang mendengar ada istilah makan debu tanah. Ya. Ketika saudara mendengar kalimat makan debu tanah, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Tepat. Ya. Kejadian 3 ayat 14, ini ayatnya, saudara. Mungkin saya akan bagi 2 kali tayangan tentang ini sebab waktu yang terbatas. Kejadian 3 ayat 14 dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, ini firman Allah kepada ular itu setelah, ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu makan buah yang Tuhan sudah larang. Ya. Makanya firman Tuhan ini datang kepada ular yang menggoda Hawa, kemudian Hawa makan dan memberikan kepada Adam suaminya, sehingga mereka berdua jatuh dalam dosa. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, ya, memperdaya manusia sehingga jatuh dalam dosa, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ada kata-kata yang kita mesti perhatikan. Dikatakan terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Jadi ular dikatakan terkutuk. Terkutuk di sini, saudara, dari bahasa Ibrani arar, ya. Arar diterjemahkan bahasa Inggris itu curse. Curse itu mengutuk atau melaknat atau menyumpah. Yang menarik, kata arar ini, ya, bisa berarti execrate, ya, to execrate artinya membenci atau merasa jijik, ya. Nah, kata ini juga punya makna. Nah, ini menarik, saudara. Kata Ibrani itu luar biasa, ya. Arar itu bisa berarti mengikat, ya, mengikat, membatasi atau menggagalkan. Nah, kalau saudara lihat di situ, ya, ada korelasi antara terkutuknya binatang ini, ular ini, dengan, ya, berjalan ular ini berjalan dengan perut, ya. Dengan perutlah engkau akan menjalar atau berjalan, ya. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi akibat terkutuk, ya, ular ini jalan dengan perutnya, ya. Alkitab tidak menjelaskan apakah sebelumnya binatang ini berjalan dengan tegak dengan kaki, ya, tidak dijelaskan. Dan juga apa makanannya sebelumnya, ya. Apakah makanan yang lain? Ya, setahu saya ular saat ini makanannya bukan debu tanah, ya. Makanannya kodok atau binatang kayak seperti tikus dan sebagainya, ya. Karena ular termasuk juga binatang buas, ya. Nah, jadi saudara sekalian, kata arar artinya menggagalkan atau membatasi, ya. Tentunya dalam hal ini konteksnya membatasi si ular itu, ya. Nah, saudara, dengan istilah ini kita bisa memahami bahwa akibat melakukan bujukan terhadap manusia, ya, ular jadi terkutuk. Ular ini representasi dari iblis, saudara, yang memang mulanya adalah malaikat terang, ya. Kalau saudara baca di Yeskiel, itu dia malaikat terang, malaikat fajar, ya, gelarnya. Nah, ini jadi terbatasi, ya, seperti saudara tahu orang berjalan dengan kaki itu jauh lebih nyaman, ya. Binatang-binatang berjalan dengan kaki, ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2. Tapi kalau berjalan, dia menjalar, itu terbatas, saudara sekalian, ya. Beda sama binatang lain, misalnya burung, dia punya kaki, bisa berjalan, juga punya sayap, bisa terbang. Hampir tidak terbatasi. Sedangkan ular yang berjalan dengan perut itu terbatas, ya. Dan juga saudara, kalau saudara perhatikan di situ, kutukan bagi ular ini sebenarnya adalah sifatnya kiasan, ya, satu kiasan yang berlaku untuk makhluk yang jahat, ya, yang dalam hal ini
digambarkan seperti ular, ya, yang berjalan dengan perutnya, kemudian makanannya debu tanah. Ya. Itu juga diartikan sebagai kiasan, artinya menunjukkan suatu yang rendah. Ya. Allah merendahkan iblis yang tadinya malaikat terang. Saudara, kalau kita perhatikan, Alkitab kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, ya, tulisan-tulisan Ibrani itu mengandung filosofi, mengandung pewahyuan, dan makna dengan kaya dengan makna-makna yang filosofis yang luar biasa. Makanya saudara sekalian membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama yang bahasa Ibrani, yang penuh dengan hikmat, memang kita perlu tuntunan Tuhan. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian. Jadi ular itu terkutuk sehingga merangkak, tanda kutip ya, dengan perutnya dan makanannya debu tanah. Nah, tadi saya katakan kita nggak tahu bagaimana dahulu ular sebelum dikutuk, itu jalannya bagaimana, apakah setengah tegak, apakah tegak, ya kita nggak tahu, karena Alkitab tidak menjelaskan. Dan kenyataannya fakta, ular saat ini memang seperti itu, ya, menjalar ya dengan perutnya saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, kita hanya bisa mereka-reka karena memang tidak ada informasi tentang ular. Tetapi yang pasti di Perjanjian Baru kita tahu ular itu adalah representasi atau gambaran metafora dari iblis. Ya, kalau kita baca kitab Wahyu, itu jelas dia ular tua atau naga, saudara. Di Wahyu pasal yang kesekian itu dijelaskan. Ya, saudara nanti bisa baca ya. Nah, saudara sekalian, dikatakan dengan perutlah engkau akan menjalar. Ya, pemahaman ini merujuk kepada kemungkinan bahwa dulunya, ya, ular itu berjalan dengan kaki, ya, di atas kaki dan setengah tegak. Kemudian terkutuk dan jadi merayap. Kemudian perutmu melata di atas tanah. Kemudian suatu ungkapan yang menyedihkan dan hina. Ya, kita tahu ya kalau di tanah gitu merangkak itu, ya, kalau misal orang yang lumpuh, orang yang tidak berdaya itu merangkak di tanah, itu melambangkan kehinaan. Ya, orang yang membawa orang ke dalam dosa itu dianggap Allah ya hina, seperti dengan arti kata arar yang artinya jijik itu saudara ya. Jadi kita bisa lihat ya secara puitis dan juga makna revelation-nya. Jadi orang yang berdosa, yang menyebabkan orang berdosa juga, itu akan hina di mata Allah. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengacu kepada ya studi perbandingan teks, kita bisa memahami saudara sekalian. Ya, ternyata saudara, kalau kita perhatikan tadi, ular itu melambangkan atau metafora dari iblis, yaitu tidak bisa diragukan. Ya, kalau kita baca di kitab Wahyu, itu jelas ular itu adalah iblis. Nah, yang menarik saudara sekalian, debu, ya, karena di situ dikatakan ya, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi yang menjadi makanan ular yang terkutuk itu adalah debu tanah. Nah, yang menarik saudara sekalian, kalau kita belajar secara intertextuality study, ternyata saudara kita bisa mengerti bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Ya. Di Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita perhatikan unsur manusia itu debu tanah, ya, kemudian dihembuskan nafas hidup, roh, sehingga menjadi makhluk hidup. Nah, itu jelas saudara sekalian. Ya. Asal manusia itu adalah dari debu tanah yang diberi roh oleh Allah sehingga menjadi makhluk hidup. Makanya ketika seorang meninggal, dia dimakamkan. Itu ada formulasi ketika seorang hamba Tuhan, pendeta memakamkan, itu mengatakan, engkau diambil dari debu akan kembali kepada debu, engkau diambil dari tanah akan kembali kepada tanah, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Itu sesuai dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, saudara, kalau kita perhatikan juga ayat-ayat lain di Alkitab, misalnya Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya. Abraham secara tersirat mengakui bahwa dia adalah abu dan debu. Ya. Makanya kalau orang sombong, ya, mentang-mentang dia kaya, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu abu dan debu. Ya, bukan terbuat dari emas atau perak. Ya. Di Mazmur pasal 44 ayat 26, pemazmur juga menyadari bahwa dirinya itu adalah debu. Ya, dikatakan begini, sebab jiwa kami tertanam dalam debu. Lihat, sebab jiwa kami tertanam dalam debu. Tubuh kami terhampar di tanah. Jadi manusia itu tubuhnya sebenarnya berasal dari debu, ya, dari tanah. Makanya akan kembali kepada tanah. Kemudian diisi, ya, jiwa ditanam dalam debu. Artinya tanah itu, ya, tubuh itu diisi oleh jiwa atau roh. Makanya tubuh tanpa jiwa itu mati. Nah, jadi saudara sekalian, kalau dikatakan
debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Artinya saudara sekalian, si ular ini yang mewakili iblis itu akan makan manusia. Nah, saudara bisa menangkap saudara sekalian makna firman Tuhan ini bahwa iblis ini akan memangsa manusia. Dan itu dengan jelas dikatakan saudara sekalian di dalam Petrus 1 Petrus yang pasal ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas saudara sekalian, debu tanah adalah manusia. Manusia berasal dari debu tanah yang diciptakan sehingga menjadi tubuh, kemudian dihembuskan napas hidup, Kejadian 2 ayat 7. Ya. Dan debu tanah itu yang mewakili manusia itu menjadi makanan iblis. Ya, iblis jelas tadi, ya, ular diwakili oleh ular, ya, Wahyu 12 ayat 9. Itu naga besar atau si ular tua, disebut iblis atau satan, ya, Wahyu 12 ayat 9, yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, ya. Ia akan menjalar di bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, yang sepertiga malaikat ikut si ular tua ini, saudara. Wahyu 20 ayat 2 juga sama. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan satan, ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi, saudara lihat pewahyuan yang di kitab Kejadian ini luar biasa diungkapkan di dalam perjanjian baru. Jadi ular di sini jelas saudara sekalian, ya, diidentifikasikan sebagai setan, sebagai iblis, si ular yang pasti. Dia menggunakan, yang iblis itu menggunakan seekor ular untuk membujuk, ya, Hawa sehingga terberdaya. Makanya Paulus juga menyadari bahwa dia takut kalau kita sebagai umat Kristen juga diperdaya oleh ular itu sebagaimana Hawa diperdaya. Ya, dimakan, istilahnya dimakan, saudara sekalian, diperdaya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita boleh sadar, ya, berjaga-jaga. Karena iblis itu seumur hidupnya, selama dia ada di bumi ini, sebelum dia ditawan, dia akan makan manusia. Untuk itu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya. Nanti saya akan lanjutkan, saudara sekalian, pada tayangan minggu depan, ya, bagaimana bagaimana iblis memakan manusia. Itu menarik, saudara sekalian, secara teknis teologis kita harus pahami. Hari ini kita harus sadar bahwa, ya, iblis, si ular tua itu, ya, yang memperdaya manusia sehingga menjadi terhina di mata Allah, yang menjadi makanannya adalah saudara dan saya. Maka waspadalah, lawan kita si iblis. Ya, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Iblis adalah common enemy buat kita orang percaya. Ya, kita harus punya iman yang kuat, hidup dalam kekudusan, baru kita bisa melawan iblis dengan kuasa Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.